Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Muslia, NIM 2019-212-035, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 4B Akuntansi. Mata kuliah Manajemen Kepemimpinan, dosen pengampu Ibu Puput Sekarsari, SPDM. Baik, di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul Kepemimpinan dan Manajemen Keputusan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Berikut ada 5 karakteristik kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin mempunyai hati yang peka terhadap lingkungannya, bisa mendengarkan saran-saran dan nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, pemimpin menjadi teladan dalam lingkungannya. Ketiga, pemimpin bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, kepada organisasinya. Dan yang keempat, itu pemimpin mampu mengambil keputusan. Terakhir, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain terhadap sudut pandang, serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total terhadap sudut pandang tersebut. Adapun pendekatan dalam kepemimpinan, yang pertama itu adalah pendekatan sifat-sifat. Pendekatan ini memfokuskan pembahasannya kepada faktor-faktor yang menyumbangkan kepada efektivitas kepemimpinan. Pendekatan ini mengasumsikan atribut-atribut seperti inisiatif, dominasi sosial, dan ketabahan merupakan faktor utama dalam keberhasilan dan kegagalan kepemimpinan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan keperilakuan. Dalam pendekatan ini dapat dilihat pola tingkah laku pemimpin untuk mempengaruhi karyawannya. Perilaku pemimpin ini dapat berorientasi kepada tugas atau kepada hubungan antar karyawan. Karakteristik personal dalam kepemimpinan. 1. Kepandaian yang superior. 2. Kematangan emosi. 3. Dorongan motivasi. 4. Keterampilan mengatasi masalah. 5. Keterampilan manajerial. 6. Keterampilan kepemimpinan, dan 7. Keinginan untuk memimpin. Adapun perilaku kepemimpinan, yang pertama itu kepemimpinan otoritarian, cenderung menekankan pada pekerjaan dengan penekanan pada penyelesaian pekerjaan dan sedikit pada aspek manusia. Pemimpin seperti ini cocok dalam manajemen klasik di mana pekerja dipandang sebagai faktor produksi semata. Yang kedua, kepemimpinan paternalistik, yaitu mereka yang menekankan pada pekerjaan tetapi tidak seperti otoritarian, mereka mempunyai pertimbangan untuk pegawai. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Mereka mendorong bawahan, mereka memainkan peran aktif dalam mengoperasikan perusahaan, tetapi mereka menahan diri untuk membuat keputusan final pada hal-hal yang penting. Keempat, kepemimpinan laissez-faire. Model kepemimpinan ini, bawahan memainkan peran yang lebih besar. Jika seorang pemimpin terus dalam transaksi ini, dia dekat sekali dalam posisi memberikan posisi kepemimpinannya. Kemudian, karakteristik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah, yang proses ini diawali dengan adanya persepsi seseorang akan adanya suatu masalah karena adanya keinginan yang tidak terpenuhi. Seseorang tersebut akhirnya membuat keputusan tentang perilaku mana yang ingin ditampilkan untuk mencapai tujuan mereka dan memecahkan masalah. Pengertian karakteristik. Karakteristik merupakan sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menimpa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut.
Karakteristik sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi. Selanjutnya, karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi organisasi. Karakteristik proses pengambilan keputusan yang efektif adalah 1. Fokus pada hal yang penting. 2. Logis dan konsisten. 3. Mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. 4. Membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. 5. Mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. 6. Langsung bisa diandalkan, mudah digunakan dan fleksibel. Berikut ciri-ciri karakteristik pengambil keputusan. Yang pertama, takut pada resiko. Merupakan tipe dari pengambil keputusan yang memilih posisi yang aman dan terkendali, sehingga jauh dari resiko yang akan diterimanya. Karakteristik ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Yang kedua, hati-hati pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat berhati-hati dan begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Yang terakhir, suka pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia, semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan besar pengaruhnya terhadap setiap keputusan yang diambil. Yang terakhir, ada tipe-tipe pengambilan keputusan. Ada 3, yaitu pengambilan keputusan diperluas, yang kedua pengambilan keputusan terbatas, dan yang ketiga pengambilan keputusan nominal. Pada pengambilan keputusan diperluas, konsumen terbuka pada informasi dari berbagai sumber dan termotivasi untuk membuat pilihan yang tepat. Pengambilan keputusan ini meliputi proses yang melibatkan pencarian informasi internal maupun eksternal yang intensif, diikuti oleh evaluasi yang kompleks atas sejumlah besar alternatif yang tersedia. Kemudian, pada pengambilan keputusan terbatas, konsumen juga mengikuti setiap tahap dalam pengambilan keputusan membeli, diawali dari pengenalan masalah yang pada pencarian informasi. Dan yang terakhir, dalam pengambilan keputusan nominal, tahapan yang diambil seseorang ialah adanya pengenalan masalah, kemudian hanya melibatkan pencarian informasi internal, memori jangka panjang, yang lalu menyediakan satu brand solusi saja. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.